sengaja tidak menampilkan aksi ini secara utuh karena mengandung aksi kekerasan. Aksi adu jotos antar pendukung calon kades di wilayah Bonang Demak dipicu oleh akses jalan yang sempit menuju lokasi coblosan, menyebabkan kedua pendukung itu saling bertemu hingga terlibat saling ejek dan diakhiri dengan adu jotos. Selang beberapa menit, puluhan pasukan keamanan berhasil mengendalikan aksi pendukung kedua kubu dan berhasil membubarkan kerumunan. Agar suasana yang memanas tersebut tidak berlanjut hingga pasca pencoblosan kedua ketua tim sukses dipertemukan oleh Kapolres untuk dilakukan mediasi. Perdebatan permasalahan tentang desa kian memanas. Pro kontra tentang tuntutan kesejahteraan dan masa jabatan menjadi isu utama. Pandangan akan rakusnya jabatan kian membahana. Terlebih ada kesengajaan agar hal ini menjadi pro kontra, guna mendulang dukungan di tahun politik. Seakan menjadi orang tua yang mengerti keluh kesah anak-anaknya, Menteri Desa PDTT mengaminkan usulan masa jabatan 9 tahun. Bahwa alasan guna mengurangi dampak disintegrasi antar warga pasca Pilkades menjadi alas kebijakan. Tanpa mengkaji lebih dalam, sebenarnya apa yang menyebabkan panasnya suhu persaingan di saat Pilkades. Dukungan untuk mengabulkan permintaan kepala desa ternyata ada tujuan jangka panjang guna kepentingan sekelompok tertentu. Namun dialaskan atas nama desa. Bahwa bila masa jabatan 9 tahun diberlakukan, masyarakat desa juga yang akan diuntungkan, karena polarisasi di desa bisa ditekan, pembangunan bisa lancar. Pengambil kebijakan lainnya, DPR RI yang berisi para pemikir hebat pun terjadi pro kontra. Dan sekali lagi persetujuan dan penolakannya, didasarkan pada kepentingan pendukungannya kelak. Tak satu pun menyentuh masalah pokok, yang menyebabkan polarisasi warga. Tak satu pun yang membahas penyebab disintegrasi desa. Tak ada yang mengatakan bahwa tingginya suhu politik Pilkades didorong karena biaya yang sangat tinggi. Hingga karena tingginya biaya, masing-masing kontestan akan mencari dan menggunakan segala cara guna memenangkan pemilihan tersebut. Hingga betul pepatah kuno, menang jadi arang kalah jadi abu. Yang menang pasti akan terbebani agar biaya bisa tertutup, belum lagi kebutuhan biaya untuk pencalonan berikutnya. Yang kalah memuncak emosi, telah habis dana tapi tak jadi, hingga menjadi musuh abadi sampai pemilihan berikutnya. Dan biasanya emosi ini merembet hingga antar pendukung. Maka tak heran begitu banyak bentrokan pasca Pilkades, terjadi hingga memakan korban jiwa. Mengapa pemerintah, dengan segala kuasanya, tak mendorong kebijakan Pilkades anti-money politik? Bahas aturan yang pantas, hingga mengikat setiap calon kepala desa. Dukung dengan pengamanan terstruktur, dengan melibatkan TNI Polri. Penyelenggara pun bisa memanfaatkan lembaga yang sudah ada yaitu KPUD di daerah-daerah. Dengan aturan ketat, penyelenggara taat, maka Pilkades akan bermartabat. Calon tak terbebani biaya tinggi, persaingan akan lebih kepada ide dan gagasan pembangunan, daripada sekedar siapa memberi lebih. Kepala desa terpilih akan ringan langkahnya dalam memimpin, yang kalah akan legowo karena biaya tak seberapa. Pertentangan warga pun tak akan terjadi. Mengapa untuk hal sesederhana ini tak ada yang mau lakukan? Padahal dampaknya untuk negeri ini sangat luar biasa. Lahirnya puluhan ribu kepala desa berintegrasi, akan majukan bangsa. Lebih baik daripada perpanjang masa jabatan, tetap dengan praktek Pilkades jor-joran, akan lahirkan generasi kepala desa berpotensi berperilaku koruptif. Mari kita renungkan, setelah itu lakukan. Kembalikan sistem Pilkades seperti sedia kala, yaitu sistem pemenang terbanyak murni. Tanpa harus membuat kotak suara di setiap dusun dan RW, hingga kerahasiaan suara bisa tetap terjaga. Dan utama, lakukan upaya bersama seluruh pemangku kebijakan agar Pilkades tanpa uang bisa terlaksana. Pilkades damai berkualitas, kepala desa terpilih bermartabat, tanpa harus korbankan demokrasi dengan perpanjang masa jabatan.